Boleh. Bolpennya ada nggak? Waduh. Barista no cincong, guys. Ini namanya Mas Fadoli. Fadoli dari Tanah Papua. Oke. Energinya tuh nggak ada habis. Thank you. Sama-sama Fadoli. Aduh, openingnya apa nih ya? Aku ngikut aja nih. Tapi kalau ngomongin kopi Papua ini saya ini udah tahu sejak tahun 2008, Bang. Dari tahun 2008 saya buka coffee shop pertama kali. Supplier saya waktu itu Belcanto Coffee, itu single origin itu macam-macam. Salah satunya adalah Wamena Papua. Dan kita ambil salah satu itu, jadi kita banyak nih jualan origin nih tahun 2008. Itu yang origin Papua, Wamena Papua itu best seller sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya kita setelah itu kan memang dia suppliernya memang ini kan akhirnya mulai nggak fokus atau gimana itu, akhirnya intinya kita udah nggak ngambil situ lagi. Tapi selama bertahun-tahun kopi Wamena Papua itu memang favorit di kopi aku, di cafe aku waktu itu, Sidewalk Coffee, Bang. Sidewalk. Gitu. Oh, dan ini akhirnya setelah dari tahun 2008 sampai hari ini tahun 2024, akhirnya saya bisa ngobrol langsung sama pegiat kopi dari Papua. Iya, ini dengan siapa, Bang? Mr. Dinda dari Meja Kopi. Mr. Dinda atau Bang Gaspar dari Meja Kopi. Oke, thank you. So, Meja Kopi ini adalah coffee shop di Jayapura nih. Tapi sebelumnya thank you banget ya, Bang Gaspar udah ngundang kita, saya dan juga teman-teman judges juga untuk datang ke Jayapura ini. Dan akhirnya kita bisa langsung melihat keindahan Papua dan merasakan minum kopi Papua di tanah Papua langsung. Nih, kopi dari Meja Kopi nih. Thank you. Kau ikutan minum, Bang? Jangan grogi, Bang. Enak-enak. Aku tidak grogi. Ini hanya kehormatan ya. Oh iya. Kehormatan. Siapa tidak kenal Sidewalk gitu? Banyak, Bang. Banyak yang nggak kenal, Bang. Oh iya. Tapi gini, Bang, jadi nggak perlu grogi. Ini kita podcast cuma ngobrol-ngobrol biasa. Siap. Jadi ini teman-teman mungkin kalau yang belum tahu ya, Bang Gaspar ini salah satu pegiat kopi di Papua ini, terutama di Jayapura, ya. Bikin event-event juga. Dan ini hari ini kita diundang ke sini dalam rangka event apa nih, Bang? Festival Kopi Papua ya. Festival Kopi event Papua yang digelar oleh BI tahunan dan Meja Kopi sendiri appreciate ya bahwa BI punya komitmen kuat untuk kopi Papua. Karena bicara kopi Papua itu bukan tentang cita rasa ya. Bicara kopi Papua itu agak berbeda dengan kopi lain di Indonesia gitu. Atau bahkan di dunia gitu. Karena bicara kopi Papua itu bicara culture. Jadi ini bukan hanya tentang sekedar kopi, ini tentang show, tentang budaya, tentang manusia. Betul. Gak cuma hanya rasanya bukan aja, tapi kita saja. bicara tentang budaya. Ya. Kalau menurutku itu berarti mengkerdilkan kopi Papua kalau kita bicara tentang rasa. Saya mau fokus dulu sama kopi Papua dulu. Mari. Karena saya udah tahu kopi Papua ini udah cukup lama ya. Kita nganggap kopi Papua memang enak. Karena waktu itu harganya pun juga udah cukup mahal. Ya. Cuma nyarinya susah. Nah, tapi saya agak concern nih. Sebetulnya orang Papua sendiri minum kopi enggak? Ini menarik ya, tapi pergeseran budaya. Kenapa saya selalu singgung bicara kopi bicara budaya. Kita ngomong kopi harus paket dengan budaya karena awalnya di Jayapura sendiri bahwa
belum terlalu familiar orang bangun pagi untuk ngopi itu belum. Oke. Ya kami terbuka bahwa belum jadi tradisi yang lumrah di sini. Tapi perlahan bahwa kami mulai merasakan ya. Kami mulai merasakan bahwa akhirnya kakak-kakak mereka sebelum pergi kantor dengan baju dinas sudah mulai ngopi dulu baru ke kantor. Oh kalau dulu enggak? Dulu tidak, belum seperti sekarang. Oh ini habit seperti ini baru mulai terlihat ini berapa tahun terakhir Bang? Jadi ini habit ini berdampak dari Feskop 2019 perlahan. Masa? Jadi Feskop itu berdampak bener, Feskop itu berdampak. Festival kopi ini berdampak sekali untuk apa ya? Akhirnya membangun orang untuk saya harus minum kopi nih. Loh jadi sebelumnya masyarakat sendiri tuh nggak terlalu ngopi-ngopi banget orangnya? Orang Jayapura, orang Papua pada umumnya bahwa ngopi belum satu tradisi yang betul-betul kuat. Walaupun mereka sebagai daerah penghasil kopi, sepakat ya. Tapi mereka sebenarnya culture-nya nggak ngopi-ngopi amat. Nggak ngopi-ngopi amat. Oh, padahal kayak di Jawa nih ya. Saya kan kebetulan tinggal di Kediri. Kediri mungkin tidak terlalu mencolok, tapi ada kota Tulungagung. Tulungagung itu kurang lebih itu sekitar ya 40 menit lah dari Kediri. Itu budaya ngopinya itu kuat sekali Bang. Jadi orang pagi ngopi, nongkrongnya di warung kopi, dan mereka minum kopi sambil nyete. Kalau tahu nyete itu jadi ampas kopi yang buat gambar di rokok itu. Betul. Itu budaya kuat sekali, dan itu warung kopi ya, kita nggak ngomong coffee shop nih. Warung kopi sederhana itu ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan di daerah Tulungagung sendiri sampai dan sekitarnya itu. Tapi di Papua waktu itu enggak ya? Di Papua mungkin orang belum ya kalau kita minum di coffee shop, minum di kedai gitu. Kami orang yang minum ya mungkin di rumah gitu. Oh. Minum di rumah bukan yang harus ngumpul di kedai. Warung kopi dulu enggak ada? Ada tapi tidak se-excited ini orang untuk keluar ngopi, untuk berkumpul nongkrong. Oke. Jadi perkembangan ini perlahan muncul di 2019. Itu benar-benar peak-nya untuk terus tumbuh ya sampai sekarang. Itu di 2019. Padahal kalau kopi Papua sebagai oleh-oleh, ini kan udah lama dong. Populer, iya. Oh, tapi itu tidak terjadi sendiri di budaya selama ini. Iya. Berarti zaman-zaman dulu warung-warung kopi yang pinggir jalan, yang buat orang-orang ngopi sederhana itu pun juga... Itu kopi saset malah yang dijual. Oh, kopi saset. Kopi Kemal Api lah, sorry ngomong merek, tapi maksudnya kopi... Iya, ini kopi saset lah ya. Kopi saset. Ngomong merek juga nggak apa-apa, kali aja mereknya mau product placement di sini. Iya benar. Apa. Jadi itu belum. Jadi kedai kopi yang didefinisikan sebelumnya itu malah justru kopi saset malah. Oke, mungkin kalau ngopi mungkin belum, tapi kalau budaya nongkrong ada nggak sebenarnya? Budaya nongkrong itu sendiri sih ada ya. Ada tapi untuk belum seramai sekarang. Ada tapi hanya untuk beberapa orang nongkrong. Kalau dulu sebelum budaya habit ngopi, nongkrong ngapain Bang? Kalau nongkrong sekarang ya minum ya palingnya. Orang kami melihat bahwa ya minum itu memang sudah juga untuk mempererat persahabatan juga. Justru budayanya minum ya. Oh. Minum itu mempererat persahabatan, untuk membuka komunikasi juga. Oke. Nah, berarti awalnya belum ada budaya seperti itu. Tapi kok bisa tiba-tiba tercetus bikin ada festival kopi Papua? Jadi pertama itu 2019 itu pertama. 2018 ya, inisiasi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menginisiasi Feskop itu 2018. Oke. 2018. Terus peak-nya itu baru menurut pribadi ya, ini opini pribadi, saya tidak mewakilkan siapapun. Atau saya tidak mewakilkan teman-teman juga, bahwa peak itu tumbuh, pecahnya itu di 2019. Dari 2019 sampai sekarang baru tumbuh terus coffee shop. Tapi 2018 udah bikin. Sudah mulai Feskop dari Bank. Tapi belum sepecah sekarang. Efeknya belum seperti di 2019. Oh, berarti pertama di 2018. Sampai hari ini berarti udah 7 kali diadakan ya. 7 kali ya. Karena saya lihat logonya kan udah 7 ya. Iya, betul. Oh. Jadi benar-benar. Nah, kok bisa dari festival kopi itu akhirnya muncul jadi banyak coffee shop tumbuh, terus kemudian mulai habitnya mulai jadi ngopi, itu gimana? Kalau saya pribadi ini jadi transisi yang positif ya. Transisi yang positif karena sebelumnya bahwa justru orang nongkrong itu
tradisi sebelumnya itu malah alkohol gitu. Jadi sekarang dengan kehadiran dengan kehadiran kopi itu sendiri, banyak coffee shop di mana-mana malah pergeseran jauh lebih positif. Oh. Itu yang saya pribadi rasakan. Jadi nggak cuma melulu nongkrong untuk minum alkohol, tapi juga sekarang jadi ngopi juga. Sekarang malah banyak orang bergeser untuk jadi ngopi, diskusinya jadi lebih produktif. Oke. Itu yang amaze banget. Jadi kalau kita balik lagi ngomongin pertama festival kopi diadakan, itu memang BI ya yang menginisiasi. Supportnya luar biasa ya BI ini ya, yang di Papua ini ya. Kalau respon Bank Indonesia sih, saya pikir luar biasa ya. Supportnya juga ini ya. Sampai di titik mana meja kopi itu saya dengan Kalita itu menginisiasi Papua Cafe Expo. Papua Cafe Expo itu berlangsung di tahun 2022. Papua Coffee Expo 2023. Ini adalah event yang berbeda dengan Festival Kopi Papua. Berbeda. Jadi itu event dari meja kopi sendiri. Itu inisiasi meja kopi sendiri. Inisiasi dari meja kopi. Tapi tetap disupport juga sama Bank Indonesia. Tetap disupport juga sama BI. Luar biasa. Padahal bukan mereka yang menyelenggarakan ya. Wah, jadi berarti di Papua ini BI-nya juga cukup support ya, karena nggak semua kota loh. Iya. Wah, kalau bicara komitmen Bank Indonesia perwakilan ya, Provinsi Papua, kami pribadi excited betul ya, bahwa komitmen Bank Indonesia sampai sekarang itu luar biasa untuk kopi Papua. Jadi bukan tentang kita saja yang di hilir ya, dari hulu, komitmen itu terus berasa ya. Tapi dampaknya memang berarti langsung terasa ya dari sejak 2018 dibikin, 2019 mulai pertumbuhan UMKM-nya pun juga berasa banget. Langsung berasa ya. Berasa banget. Sekarang saya malah justru apresiat betul ya juga untuk adik-adik yang masih sangat muda sudah berani bikin terobosan, buka coffee shop-nya sendiri. Dan energinya luar biasa. Itu saya pikir itu dampak besar dari festival kopi itu sendiri. Nah, kalau pas pada waktu dulu 2018-2019 dibikin tuh, Festcop itu, terus yang ikut booth-boothnya itu yang ngisi itu terus siapa Bang? Kalau belum semasif ini perkembangan industri. Ada beberapa coffee shop yang ada di tahun itu juga. Yang start di tahun itu ada juga. Waktu itu kalau kami sendiri meja kopi, waktu itu masih namanya Bangku Taman. Bangku Taman. Di tempat yang sama dengan ini. Beda, kami dulu masih di AB. Masih benar-benar di taman, jadi namanya AB Pura. AB Pura. Di AB Pura. Mulai tahu dong saya daerah-daerah Papua. Oke, jadi anak Japrak saya. Jadi anak Japrak. Dulu namanya Bangku Taman itu. Dulu namanya Bangku Taman. Ikutan juga? Ikutan juga kami. Kami ikutan di 2019. Terus yang paling kelihatan nih Bang, jadi yang banyak bertumbuh itu selain jumlah coffee shop-nya nih ya, baristanya otomatis dong bertumbuh. Nah, tapi gimana caranya mengejar skill barista itu kalau mama di daerah yang memang perkembangannya masih baru mulai? Karena otomatis kan mesti cari karyawan nih. Betul. Butuh barista nih. Sedangkan coffee shop banyak, baristanya kan belum banyak waktu itu. Itu jadi gimana? Ada beberapa teman yang tumbuh dengan belajar otodidak ya. Ada yang belajar otodidak. Saya pikir bicara barista, bicara attitude ya, bicara bagaimana effort aja. Dan beruntung juga ada beberapa yang mengambil beberapa kelas di luar gitu. Iya, salah satu kelasnya pasti ya ABCD ya. Saya bukan brand ambassador ABCD ya. Ya after ini mungkin saya minta honor tapi kan juga. Memang murid ABCD ya. ABCD support juga dong. Harusnya begitu ya. Sejauh ini belum tahu nih. Aku coba nanya dulu kepala sekolahnya. Ya. Aku harus nanya. Jadi seperti itu. Setidaknya ya, kalau bisa sekolah-sekolah kopi seperti ABCD kayak gitu kan bisa bikin program untuk bikin pelatihan di daerah Papua juga kan menarik tuh Bang. Pernah sekali ya di 2023 meja kopi kebetulan bekerja sama dengan ABCD. Bikin kelas juga di meja. Iya di meja kopi juga. Nah terus sambutannya gimana Bang? Yang ikut banyak nggak itu? Banyak banget. Malah justru ditolak beberapa orang siswa. Wah gokil. Wah ini kepala sekolahnya juga saya appreciate. Wah karena kepala sekolahnya baru. Iya Bang Ical. Iya tuh. Kalau yang lama mah aduh. Lebih hebat lagi biasanya. Bukan lebih hebat, terbaik Bang. Ntar ngopi dulu Bang. Aku nggak ikut-ikutan ya. Nah terus berarti banyak yang mulai sekolah-sekolah, jadi akhirnya mereka datang ngajarin yang lain. Iya gitu betul. Ya. Jadi sharing knowledge-nya berasa banget. Di sini berasa banget sharing knowledge. Ada beberapa teman-teman yang benar-benar komit untuk sharing knowledge dan saya pikir tuh mengapresiasi, personal pun mengapresiasi banget.
Oke. Berarti kalau sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, kalau startnya masih baru dari 2018 ke 2019 baru peak, sebetulnya agak ketinggalan dibandingkan daerah-daerah lain, Bang. Sepakat sih. Padahal Jayapura sendiri kan ibu kota di timur di Papua ini, ya kan. Ketinggalan ya. Berarti ini memang harus ngejar nih. Saya setuju untuk itu, makanya bahwa Fastcop tahun ini kami berani mengadakan Barista Championship itu baru pertama. Ya. Dengan rentang waktu yang panjang, ini event pertama Barista Championship, dan saya pribadi juga mengapresiasi teman-teman yang mau mendaftar lomba Barista Championship. Karena ini menurutku challenge-nya lebih ketat banget itu, lebih sulit benar. Iya, dan kalau aku lihat memang kayak di kompetisi kemarin ya, walaupun nih skillnya nih untuk yang Barista Championship ya, skillnya ini masih, ya mungkin masih di bawah rata-rata standarnya yang aku tahu nih ya. Namun mereka udah berani dan udah diadakan. Dibandingkan dengan kayak mungkin di tempat saya nih, kota saya di Kediri nih. Kediri ini banyak coffee shop, banyak barista jago-jago, tapi belum pernah diadain barista competition, barista championship ini di Kediri belum pernah ada, Bang. Itu. Makanya ini saya percaya bahwa membangun suatu ide besar itu butuh selaras ya, butuh bareng-bareng. Jadi mungkin kesempatan ini kami sebagai fasilitator untuk teman-teman, dan saya juga terima kasih teman-teman ternyata merespon dengan positif. Mereka prepare walaupun mungkin belum optimal persiapan mereka. Saya berharap one day bisa bikin lagi yang lebih proper dan teman-teman juga bisa lebih siap untuk mengikuti kompetisi, dan sidewalk pun tetap ada kan. Sidewalk akan buka lagi. Akan buka lagi ya. Sekarang masih tutup. Sidewalk masih tutup. Masih tutup. Saya pikir nama itu abadi ya, nggak pernah tutup. Ya mudah-mudahan, kan udah melekat, Bang. Melekat, udah melekat, jadi nggak pernah selesai. Terus kayak tadi di kompetisi barista ini ya, sebenarnya kita kemarin ada rules kopi itu harus dari Papua atau enggak sih? Iya betul. Oh memang kita bikin rules itu harus dari Papua semua ya, nggak boleh pakai kopi lain ya? Harus Papua, harus roaster lokal juga. Oh harus di roasting oleh roaster lokal juga, iya. Jadi kalau yang roasting Pak Sifaraja nggak boleh dong? Nggak boleh. Walaupun king ya, walaupun king nggak boleh ya. Mas Andri kreator juga nggak boleh. Nggak boleh, walaupun dia kreator ya. Jadi nggak boleh. Jadi menarik ya kalau mama di daerah yang memang penghasil kopi, kita coba bikin barista competition tapi harus pakai kopi lokal tersebut ya. Itu karena komitmen kami dari awal juga, komitmen BI juga dari awal bahwa totalitas untuk support kopi Papua, dan bersama Kalita ya, kalau di Meja Kopi kami berdua, komitmen dari awal pun setelah punya mesin roasting sendiri, komitmen kami itu hanya merosting kopi Papua, dan kalau roasting kopi luar tuh mungkin gesa aja. Jadi ini agak unik nih di kami tuh. Jadi mesin roasting kami yang sederhana ini hanya boleh roasting kopi Papua, sama kalau roasting luar berarti hanya gesa. Harus gesa doang. Gesa doang. Selain gesa mending nggak usah. Mendingan nggak usah gitu. Jadi agak unik memang. Ya, unik sekali ya. Unik. Kami hanya roasting kopi Papua dan roasting kalau non kopi Papua berarti Oke. ada pilihan, kami cuma roasting gesa. Nah, tapi kalau dari habit pengunjungnya sendiri nih di coffee shop nih, kita ambil contoh Meja Kopi aja nih ya. Mereka udah mulai ngopi nih, tapi kopi yang mereka minum sejauh ini yang best seller itu apa, Bang? Best seller kami itu Bipiri ya. Bipiri itu best seller ya. Bipiri itu best seller. Makanya saya suka bilang bahwa itu karakternya kami malah justru Bipiri, dan saya berapa kali mention juga makasih banyak. Kami beruntung betul ada prosesor hebat yang berdedikasi menurutku. Kayak Mas Fadoli, totalitas dedikasi untuk kopi Papua, dan kami, Mas Fadoli dari Tanah Papua ini tadi ya, yang minta tanda tangan tadi ya. Tanda tangan buku No Cincong ya, barista No Cincong. Dan buku itu yang spesial untuk barista emang. Iya. Orang awam nggak boleh. Makanya baca dong, Bang. Bacalah. Aku dari judulnya itu tuh sarkas menurutku. Memang. Itu judulnya tuh dari judulnya. Minta maaf walaupun tidak membaca, saya itu persepsi kayak cambukan untuk menjadi barista. Kamu nggak bisa mengklaim dirimu barista jika attitude tuh tidak menunjukkan kamu barista. Gitu. Kita bicara passion itu kan bahasa Latin yang artinya sakit ya. Justru orang harus bisa memaknai itu. Passion itu butuh totalitas, butuh dedikasi. Baru kita bisa memaknai bahwa itu passion. Ya. Gitu.
Itu di dalam buku itu kita juga bahas tentang attitude kok, Bang. Iya, itu. Nah. Aku ngerasa itu sarkas gitu. Aku nggak berani baca No Chinko karena aku belum di titik itu gitu. Mana ada tinggal beli, ya, tinggal. Kalau beli ya pasti. Beli orang bisa beli. Gitu. Gramedia kan ada di Jayapura. Ada dong. Ada dong. Kalau dong. Di sana kosong, tinggal pesan, Mbak. Pesan ya, 10. Langsung ke penulis aslinya ya? Jangan ke saya, lewat Gramedia, Bang. Pesan 10. Padahal menembus Gramedia itu, dicetak Gramedia itu nggak semua orang bisa loh. Impian seorang penulis itu bisa dicetak Gramedia. Kalau yang mencetak bukan Gramedia, Bang. Yang mencetak terbitannya, aduh penerbitku sampai lupa. Agromedia. Tapi bisa tembus, bisa dijual Gramet itu kan nggak gampang. Soalnya kan ini penerbitnya penerbit nasional memang. Oh. Gitu. Jadi dia memang nerbitin banyak buku dan salah satu pemasarannya lewat Gramedia. Gitu. Tapi yang cetak bukan Gramedia, Agromedia Pustaka. Oh iya. Mantap banget. Gitu. Cuman sampai 2 buku saya. Mohon maaf ya, mas-mas dari Agro. Tapi luar biasa itu. Kenapa saya belum membaca? Tapi poinnya saya ngerasa itu sarkas banget. Judul itu sarkas banget. Ini saya personal ya. Sarkas banget. Dari saya ngerasa di titik sekarang pun kadang malu bilang barista gitu. Karena menurutku bahwa menjadi barista bukan hanya tentang kita bisa bikin kopi. Menjadi barista itu butuh proses yang panjang. Bagaimana kita nge-serve orang, kita dengan tim sendiri bagaimana membentuk keluarga. Betul. Itu bagaimana. Tanggung jawabnya kalau kita mengaku sebagai barista itu berat. Berat, betul. Makanya saya pribadi pun juga nggak pernah nyebut saya ini barista pun juga enggak. Saya sih dikenal orang sebagai nabi. Aku suka. Gak Bang. Tapi pribadi itu Bang. Aku orang yang terbuka bahwa tidak begitu minta maaf banyak, tidak begitu tertarik ya ngikut podcast ini. Aku malah justru agak berat itu. Ini aku sharing juga. Aku belum orang yang tidak pernah menjadi moderator, hanya mau menjadi moderator saat di Lestari ya. Di Lestari kemarin. Pilih-pilih Bang berarti. Milih-milih juga tuh. Ini bentuk respect gitu. Kenapa aku mau? Aku suka tadi sempat bisik sama teman. Ada teman bilang, dulu kita ngobrol di bawah pohon beringin, aku bilang gitu. Dia bangku taman kebetulan di pohon beringin dan malamnya aku mampir di tempat dia ngebar gitu. Waktu itu ada coffee shop namanya BOB di sini. Dan kami ngomongin tentang nama-nama ini yang ada di depan kita nih. Salah satunya Willy Sidewalk dan kami berbisik bahwa Lun, dulu kita ngobrol tentang orang-orang ini. Sekarang orang-orang ini ada di depan kita, Lun. Jadi namanya Alun. Salah satu barista paling berpengaruh juga di Jayapura gitu. Dan kami tadi sempat berbisik tentang yang mana orangnya? Tadi orangnya gabung foto juga. Itu kami sering ngobrol bareng gitu dan sering nama-nama ini sering kami obrolkan juga gitu. Dan tadi sempat nama kita loh guys. Sempat berbisik kita gila ini Lun, orang-orang ini ada di kita sekarang. Iya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan dulu gitu. Jadi terus karena belum kenal aja Bang. Belum ada jalurnya, linknya buat ketemu. Ketemu aja gitu. Benar. Tapi kalau udah ketemu kenal ya kita ngobrol ya biasa aja sebenarnya gitu. Jadi aku pesan Lun, mereka lebih gila daripada kita Lun gitu ya. Ya enggak juga lah. Enggak juga ya. Bang Gaspar tetap paling gila. Gitu. Bang, tapi dulu awalnya kok bisa buka bangku taman pertama itu kok milih buka usaha coffee shop padahal saya dengar-dengar kan sekolahnya, kuliahnya kan jurusannya kan ini filsafat ya. Enggak juga. Aku malah dosen filsafat. Enggak juga, aku S1 S2 aku malah kimia gitu. S1 S2 kimia? Kimia ya. Aku hanya beruntung aja tumbuh dengan teman-teman sastra malah. Ya sebenarnya bangku taman itu kan nama band indie di Merican, Jogja. Itu nama band indie sebenarnya. Jadi kenapa aku nama bangku taman tuh caraku berdamai dengan masa laluku sebenarnya. Itu proyek personal juga sebenarnya. Kok bisa berdamai dengan masa lalu? Emang ada masalah apa dengan masa lalu, Bang? Nggak ada yang masalah. Jadi justru malah bangku taman tuh caraku menciptakan ruang waktu yang dimana momen itu aku paling bahagia gitu. Jadi ya muncullah bangku taman. Berupa kedai kopi. Coffee shop. Waktu itu masih pakai gerobak gitu. Oh itu gerobak? Gerobak dulu bangku taman. Oh belum ada bangunannya? Belum ada. Jadi meja bar yang ada di pameran sekarang itu meja bar konsep bangku taman.
yang ada rodanya di bawah gitu. Meja gerobak yang di booth tadi, bentuknya nggak seberapa itu ya Bang? Itu spesial. Ini harus di-mention juga. Itu pernah jadi best booth ya waktu festival kopi 2019. Ya? Wah, padahal cuma gitu doang nih Bang. Enggak gitu doang. Enggak ya, energinya tuh nyampe. Itu ada ceritanya ada cerita. Ya. Yang nggak terima. Aku suka nih kepala sekolah mah bebas. Oh, tuh mantan kepala sekolah ya? Mantan kepala sekolah. Kepala sekolah yang baru Bang Ical. Mas Ical, aku pendukung berat Mas Ical. Tenang aja Mas Ical. Nah, tapi kenapa kok bisa ke kopi? Kopi juga sebenarnya caraku berdamai. Kopi ini aku dekat dengan kopi karena mama ya. Mama suka pagi, dia kalau bikin ngopi harus ditemanin. Dia tidak mau ngopi, dia sendirian gitu. Oh. Jadi harus ditemani. Jadi aku terpaksa juga harus ngopi gitu. Dan aku harus bilang bahwa kopinya enak banget, Mak. Selama aku keliling kemana-mana hanya kopinya mama yang paling enak. Jadi aku harus nggak berbohong juga ya. Nggak ada salahnya menghibur ya. Iya. Menghibur sehingga mama itu suka cerita banyak gitu. Jadi aku harus ngomong kopinya enak banget. Aku sudah kopi Papua juga yang diminum. Iya. Jadi memang zaman dulu memang justru ya kopi-kopi saset sebenarnya. Yang mama bikin kopi saset juga sebenarnya. Hanya kalau orang tua itu kan unik ya. Mereka tungguin. Jadi sampai kita habis baru mereka bisa benar kita bilang enak gitu. Oke. Kayak gitulah. Terus akhirnya ya udah buka kedai kopi tanpa punya pengetahuan tentang barista waktu itu. Aku ngerasa bahwa kopi itu yang barista belajar itu basic knowledge. Betul. Itu science, pure science. Pure science. Dan menurutku itu applied science ya. Aku pribadi applied science. Kita bicara ekstraksi itu pure science ya. Iya. Kita bicara tentang kehalusan itu kita bicara tentang luas permukaan. Kalau kita bicara betul. Kita setuju. Kimia material kalau kita bicara di kimia material itu luas permukaan itu pure science. Dan aku suka bahwa makanya pendekatan yang aku lakukan bahwa aku nggak mau bicara kopi itu menjadi sulit gitu. Kopi itu harus menyenangkan karena kehidupan real itu sudah berat sekali gitu. Kenapa ngopi harus dibikin susah? Setuju Bang. Kopi harus jadi lebih rileks gitu. Kalau kopi makanya saya suka menghindar saat orang bicara kopi menjadi rumit gitu. Betul. Banyak sekali indikatornya, banyak sekali parameternya, banyak sekali. Wah banyak itu saya suka menghindar. Makanya saya suka menarik diri saat orang bicara kopi menjadi rumit gitu. Karena menurutku bahwa kopi adalah caraku berdamai. Kopi harusnya saya menjadi bahagia di kopi. Betul. Tapi saat masuk kopi menjadi rumit, wah ngapain kehidupan saya? Saya udah belajar kimia itu benar tuh. Udah pusing banget. Kopi harus bikin relax. Ini kopi harus belajar kimia lagi di kopi. Saya tidak mau gitu. Saya pribadi begitu sih. Oke. Gitu. Terus dan akhirnya dari situ lahirlah meja kopi ini. Lahir ya. Jadi pergeseran tadi belajar juga dari itu ke bawah. Dari itu proses branding ya. Karena kalau bangku taman itu aku ngerasa bahwa orang butuh waktu untuk berpikir itu apa sih. Jadi saat meja kopi itu lebih mudah dikenal orang juga ya. Mudah kenal orang, mudah jualan. Kami pun didukung oleh Kemenkumham itu untuk haki. Jadi kebetulan meja kopi ada hakinya juga. Ada hakinya juga. Jadi jangan sampai pakai nama meja kopi. Boleh kalau kedai-kedai kecil aku izinkan. Oke. Kalau kedai-kedai kecil boleh buka. Betul. Tapi udah corporate, mari kita bicara gitu. Jadi itu seperti kayak kata Ahmad Dhani, kalau penyanyi kafe boleh nyanyi lagunya. Betul. Tapi kalau penyanyi besar kita bicara lagi gitu kata Ahmad Dhani. Nah itu akhirnya ketemu dengan Kalita bikin meja kopi itu. Untungnya bisa satu visi ya Bang. Sebenarnya justru menurutku bisnis yang kuat itu bisnis yang dibangun dengan partner harus banyak konflik ya untuk tumbuh. Kalau baik-baik aja itu malah justru bahaya menurutku pribadi. Jadi ini musuh bebuyutan sama Kalita? Musuh bebuyutan sebenarnya. Justru musuh bebuyutan. Iya. Jadi menurutku justru itu malah. Yang suka bikin onar Bang Gaspar atau Kalita? Aku sih. Bang Gaspar ya. Aku orang yang punya pemikiran agak berbeda sebenarnya. Punya pelang nama aja aku ngerasa nggak setuju gitu. Sok-sokan, nggak usah pakai pelang nama gitu ya? Bukan sok-sokan juga Mas. Tapi memang aku ngerasa bahwa karena tagline kami, filosofi kami adalah rumah, raga, dan tawa. Rumah tuh nggak pernah manggil orang datang, Mas. Rumah itu memang ditemukan, itu sih. Bukan sok filosofis juga gitu. Karena aku hanya coba melindungi diriku sendiri karena aku nggak mau buka coffee shop hanya awal 1 bulan pertama, 2 bulan pertama rame banget gitu. Tapi saat dia sepi, mentalku nggak kuat. Gitu. Mendingan naik perlahan. Jadi saat coffee shop tidak ada orang, aku udah terbentuk mentalku gitu.
Wah, sebenarnya caraku melindungi diriku sendiri, bukan ini juga. Karena takut juga kalau rame pertama. Terus setelah itu drop, aku nggak kuat. Pusing, iya, aku pusing nggak kuat gitu. Itu sebenarnya caraku melindungi diriku sendiri sebenarnya. Jadi bukan yang sok-sokan. Ya, biarlah bertumbuh secara organik. Organik. Ya. Tapi kan pelang nama kan tujuannya untuk mempermudah orang mencari juga. Tapi sekarang kan double iklannya itu kalau double pajaknya. Pajaknya double. Pusing juga kan itu. Kanan kiri depan belakang. Kiri, depan belakang. Itu jadi bahaya juga kan mikir. Iya. Kita juga tahu itu bahaya. Oh iya bener. Kalau cuma satu sisi ya bayarnya satu. Tapi kalau depan belakang bayar semua. Iya nih udah terus diukur dimensinya lagi kan. Iya. Makanya tuh. Tapi gimana progres Meja Kopi sendiri? Kami terima kasih banyak untuk keluarga yang datang terus support. Mungkin ada pelanggan yang ada hari ini, teman-teman yang ada hari ini. Kami percaya bahwa teman-teman yang datang semoga bisa menjadi tuan dalam cerita mereka. Mereka harus menjadi tuan dalam cerita mereka. Itu harapan kami dan sampai sekarang kami terima kasih ya banyak orang baik yang terus support kami. Karena banyak orang yang tiba-tiba take away 10 cup, 20 cup, 30 cup, 50 cup, tanpa kami tahu ini siapa sih yang beli gitu. Iya. Itu banyak, aku ngerasa banyak orang-orang baik di luar sana yang beli produk kami tanpa ingin ditahu mereka itu siapa gitu. Dan awal-awal juga waktu kemarin kita pertama ketemu kan banyak cerita katanya orang-orang kantor, orang BI, orang apa nongkrongnya di sini juga ya. Itu terima kasih banyak kepercayaan seperti itu. Saya pikir terima kasih sudah merasa Meja Kopi bagian dari rumah, bagian dari cara mereka menemukan diri mereka itu terima kasih banyak. Berarti kopi seduhannya enak dong, Bang? Saya pikir semua seduhan itu enak. Semua seduhan enak. Ini nih. Saya tidak pernah mengklaim Meja Kopi punya seduhan enak. Saya pikir semua seduhan enak, semua coffee shop punya karakternya masing-masing dan saya berharap semuanya harus tumbuh. Harus tumbuh. Makanya saya suka bilang bahwa kami tidak sedang berkompetisi sama siapapun. Bahwa kompetitor terberat kami itu tuh diri kami sendiri. Untuk buka tiap hari itu susah banget Mas. Untuk pastikan buka tiap hari jam 8, saya pribadi harus tiap pagi harus ngopi. Jadi siap pagi opening sendiri Bang Gaspar? Teman-teman ngopi, buka, tapi kan aku harus ngopi untuk ngontrol kan. Kan bisa aja datangnya siang atau sore gitu Bang. Jangan sampai kopi keluar kami pertama tidak dalam kualitas terbaik. Jadi itu saya lakukan bertahun-tahun tuh. Kayak pesan menunya acak, jadi saya bangun pagi. Tiap hari Bang? Tiap hari. Jadi beneran tiap hari. Jadi pagi tadi itu aku, jadi ada namanya Batas Senja tuh best sellernya kami. Yeah. Batas Senja, kenapa namanya Batas Senja itu karena saya orang yang percaya bahwa rindu itu tidak pernah berakhir. Jadi pertemuan itu hanya menghadirkan rindu yang baru. Betul. Jadi tiap hari saya hanya minum kopi itu tiap pagi. Karena itu best seller, saya harus memastikan bahwa itu kopi satu menu itu, satu kopi itu harus bagus, harus enak. Nggak boleh zong. Nggak boleh zong itu. Karena saya tidak mau bahwa orang merasa kecewa. Jadi udah berapa tahun ini ya tiap pagi saya. Jadi teman-teman bikin kopi, adik-adik bikin kopi, ya saya harus minum pertama itu sebelum nyobain gitu. Ini lari apa tidak rasanya gitu. Luar biasa. Karena kami pakai single origin Arabic, single origin Papua gitu. Ini untuk espresso ya? Untuk espresso single origin. Jadi biar teman-teman juga mudah ceritakan bahwa identitas kami juga tidak abu-abu. Jadi gamblang kami ceritakan identitas kami. Misalnya edisi kali ini edisi admissible. Jadi udah admissible aja. Habis berarti ganti lagi yang stok Tangma ya Tangma lagi. Jadi berganti aja. Jadi kalau ngeluarin originnya ini ya ganti-gantian. Ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti. Nggak langsung barengan 3 atau 4 langsung. Tidak. Jadi habis satu ganti lagi. Hari ini edisi apa nih tadi? Edisi admissible ini. Edisi admissible. Admissible Pegunungan Bintang. Wah, nah ini yang menarik ya, kita ngomongin kopi Papua nih. Dulu kita tahu itu cuman kopi ini single originnya Wamena Papua. Betul. Timika. Udah cuman itu aja Bang. Iya. Tapi dari ketika pertama datang waktu Sesori Bootcamp ini, jadi tahu ada yang Bipiri, terus kemudian kedua kalinya ke sini ini, kita di kompetisi, teman-teman barista bawa kopinya, ini yang nggak pernah saya dengar semua, Tangma. Terus, banyak sekali ya. Jadi dulu tuh Jaya Wijaya Wamena itu Kabupaten Indok. Jadi semua kopi dari mana-mana dia hanya disebut Wamena Jaya Wijaya gitu. Tapi sekarang tuh
udah mulai lebih ini ya, lebih spesifik, lebih traceable ya akhirnya ya per desa, per desa, per kabupaten. Jadi Tangma itu kabupaten baru lagi, Yahukimo namanya. Jadi kabupaten Yahukimo. Jadi lebih spesifik sekarang. Jadi saya pribadi juga tuh terima kasih banyak teman-teman prosesor, teman-teman prosesor tuh banyak betul. Selain Mas Fadoli, ada juga petani kopi yang benar-benar komitmen juga, ada Moses, ada juga jurnal kopi Papua, Rio namanya, Rio Ledang. Mereka, makanya saya tuh paling support, saya paling senang banyak prosesor yang hadir. Karena komitmen kami bahwa prosesor tumbuh, petani tumbuh, tanggung jawab kami menjual kopi Papua dengan versi terbaik dan sebanyak mungkin. Luar biasa. Jadi seperti itu. Oke Bang, ini ya, kan orang selalu bilang katanya kopi Papua mahal. Bang Gaspar sendiri kalau jual beans, ini kemasan per berapa nih? 200 gram. 200 gram, itu berapa duit? 115.000. Masih murah, Pak. Masih murah. Gokil. So, teman-teman ini mesti ya, kalau ada yang penasaran belum pernah nyobain kopi dari Papua, bisa kontak ke Instagramnya Meja Kopi. Atau mungkin ke teman kita tadi, Tanah Papua. Tanah Papua juga bagus. Kalau mau tahu origin macam-macam untuk memperkaya kosakata kita terhadap kopi-kopi Indonesia, terutama kopi-kopi Papua. Makanya ini tadi saya seneng banget Bang. Jadi acara udah selesai, saya mau keliling, but ya udah saya beli. Cuman beberapa temen nggak mau dibeli, dikasih, kesel banget saya. Kehormatan ini Mas Willy terlalu rendah hati nih. Enggak, tapi memang harus beli Bang. Gitu tapi nama sebenarnya ini kan itu membeli itu bukan berarti harus dengan uang, Mas. Saat Mas memperkenalkan kopi Papua keluar, itu Mas sudah membayar lebih dari hanya sekedar uang. Bukan kayak itu juga strategi berbisnis juga. Jadi teman-teman memberi gratis itu bukan berarti itu bentuk respect. Sama dampaknya juga kan pasti. Thank you banget buat teman-teman yang tadi udah ngasih. Dampaknya juga lebih besar dari itu. Apa ya? Kita juga harus fair lah bahwa dampak dari No Cincong ini kan siapa sih nggak kenal No Cincong? Tapi kita nggak tahu Bang ini yang nonton bakal banyak atau enggak, kita juga nggak tahu. Harusnya. Yang penting pokoknya kita bikin aja, orang mau dengerin. Kalau yang dengerin ngerasa bermanfaat, ada impactnya ya kita sih happy aja gitu. Kata di Lestari sih semua yang dilakukan itu pasti berdampak. Apalagi ini karya itu abadi Mas. Jadi pasti berdampak. Mudah-mudahan nih. Abadi selama YouTube masih ada Bang. Pasti ada YouTube selamanya. YouTube mungkin dalam versi saya kurang tahunya dalam versi yang berbeda aja. Iya. Abadi kok karya. Seperti No Cincong kan abadi. Ya kalau mama habis di toko buku mungkin mudah-mudahan penerbit mau nyetak lagi kalau masih laku. Ya, pasti laku lah ya. Bang, tapi favorit Bang Gaspar sendiri kopi Papua apa nih? Hari ini aku lagi jatuh cinta sama Admissible. Admissible espressonya ini versi personal. Aku lagi suka espressonya Admissible. Gimana karakternya? Fruity banget, tapi dia asamnya tuh enak banget. Asam melik ya. Jadi asamnya tuh buah matang, jadi dia tidak nyelekit asamnya. Nggak tajam. Jadi teman-teman yang awam masih suka kita bikin untuk es kopi susu juga masih masuk. Untuk americanonya juga masih masuk. Jadi semua, karena profil roastinganku harus masuk semua nih. Kalau nggak rugi aku kan. Ya betul. Harus rugi. Betul. Kalau nggak rugi. Aku harus nge-roasting americano juga masih enak diminum. Espresso pun masih enak diminum. Es kopi susu pun masih masuk gitu. Wah, jadi harus semuanya masuk. Harus semua masuk ya. Karena memang espresso base ya. Espresso base. Untuk mana-mana. Untuk sampai es kopi susu pun harus masuk. Gitu. Berarti dulu roasting belajar di ABCD juga? Pasti dong. ABCD. Bahanto. Bahanto luar biasa. Bahanto menghasilkan murid-murid yang luar biasa seperti Bang Gaspar ini. Ya. Amin. Oke. Bang, sebelum kita closing ada apa yang mungkin mau disampaikan buat teman-teman No Cincong? Mungkin soal kopi Papua atau mungkin ada kegelisahan unek-unek yang kita mau obrolin juga boleh terserah Bang. Kalau aku sih bahwa jangan pernah ragu-ragu membayar mahal kopi Papua. Gitu. Karena kalian tidak pernah ragu-ragu untuk membeli kopi yang lain lebih mahal. Itu kadang-kadang tuh teman-teman tuh lucu deh. Ke coffee shop lokal mereka nawar harganya. Tuh. Mereka protes kopinya kok mahal gitu. Tapi kalau ke coffee shop yang bukan brand yang luar, mereka berani membayar lebih. Itu kadang-kadang tuh logikanya tuh kadang-kadang sampai sekarang saya bertanya-tanya. Bang, itu sih banyak Bang. Kalau beli kopi nawar, beli green bean nawar.
Tapi kalau di sosmed, wah kita dukung petani kopi Indonesia, kita sejahterakan petani kopi Indonesia. Tapi beli green bean, nawarnya gila, wah mahal banget. Ke coffee shop, malah justru ke coffee shop. Aku nggak enak ya ngomong brand luar ya. Tapi kalau brand luar yang harganya nggak masuk akal dibayar, tumblernya yang mahal dibeli. Tapi giliran kopi lokal yang mau create tumblernya, ide-ide kreatif mereka baru disalurkan, mereka banyak juga. Itu karena terjadi juga saat kami bikin gigs, jual tiket 230.000, shock juga di situ. Padahal itu gigs dengan kopi sama-sama industri kreatif yang kita sama-sama saling support beriringan. Iya, ya namanya susah ya kalau kita itu ya, karena itu udah jadi habit di masyarakat umum, Bang. Tapi saya percaya bakal one day semua. Tapi perlahan orang kalau di Jayapura sendiri perlahan itu sudah tumbuh. Mereka tidak mau minum kalau bukan kopi Papua. Mantap. Jadi suka datang ke coffee shop nanya, ini kopi pakai kopi apa nih? Kalau bukan kopi Papua, kami tidak mau beli. Dan itu saya appreciate ya. Saya benar-benar personal appreciate. Sehingga komitmen kami untuk kopi Papua pun akhirnya bisa tumbuh. Jadi banyak teman-teman, banyak kantor, banyak instansi. Mereka hanya mau membeli kalau itu kopi Papua. Bahkan waktu itu saya pun juga sempat podcast sama Raymond Ali. Dia kan juga sempat develop untuk kopi di Papua kan waktu itu. Betul, ya. Yang dia mau pakai di kompetisi waktu itu. Makanya sekelas Raymond Ali aja dia udah sampai visit ke Papua. Dia ikutan processing juga ya. Untuk dipakai di kompetisi nasional. Berarti ini memang udah saatnya nih. Kopi Papua ini nggak cuma jadi jago di nasional, tapi juga bisa harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Dan ini mata rantai kesatuan ya. Teman-teman di hulu tidak mungkin bekerja ekstra kalau di hilir tidak push penjualan yang kreatif, yang tumbuh. Dan kami pun tidak bisa tumbuh kalau teman-teman di Jayapura tidak support. Maksudku bahwa masyarakat Jayapura khususnya dan masyarakat Papua umumnya ya, bahwa mulai hari ini pastikan bahwa kalian minum kopi Papua. Tapi bukan berarti tidak boleh minum kopi yang lain. Ya harus prioritas. betul. Kopi Papua gitu. Untuk belajar minum kopi yang lain nggak apa-apa. Boleh. Sehari-hari tetap sehari-hari harus daily. Pastikan kopinya kopi Papua. Kalau tidak kopi Papua tidak usah beli. Berarti nanti 2025 ikut expo di World of Coffee. Pasti ya, di Jakarta. Iya, ya. Bank Indonesia kayaknya sudah beli satu booth kayaknya. Udah ya? Iya, Bank Indonesia ini ya perwakilan Papua ya. Punya komitmen untuk. Karena terakhir saya kesini yang untuk Sensory Bootcamp kan masih lagi dibicarain sama Mbak Elo itu juga kan. Iya, bagus lah karena itu display bisa nggak cuman ke teman-teman di Jakarta nasional, tapi juga kan bule-bule orang luar juga pasti bisa akan ke situ juga akan lihat kesempatan lah gitu. Harus menampilkan kopi yang terbaik nih. Amin. Saya selalu percaya juga bahwa semua kopi terbaik. Semua kopi terbaik, selalu dalam versi terbaik juga. Karena kopi jangan dibikin rumit kan, Mas? Iya, jangan dibikin rumit. Kopi harus. Karena untuk bikin kita relax, nyaman, ya kan. Betul. Setuju Bang? Sepakat. Oke, kita closing ya Bang. Terima kasih Thank you banget ya. Sebuah kehormatan bisa ngobrol sama Bang Gaspar. Saya yang harusnya merasa terhormat. Ini legenda, ini sudah legenda. Saya merasa terhormat ketika saya diajakin ke sini pertama kali ketemu Bang Gaspar, terus masih diundang lagi, ini suatu kehormatan. Ada poin penting ya bahwa tidak semua barista bisa menulis dan tidak semua orang bisa menuntaskan tulisannya. Betul Bang. Ini kredit. Setuju Bang. Thank you. Tapi ada satu kenyataan lagi. Apa? Memang tidak semua barista itu bisa menulis, tapi juga tidak semua barista suka baca. Makanya buku itu ya penjualannya segitu-gitu aja Bang. Gitu. Tapi punya legacy sebenarnya. Ya. Oke, kita bicara tentang quantity ya. Tapi buku itu punya legacy. Saya pribadi, ini terbuka aja. Saya pribadi mau podcast karena saya respect karena karyanya. Thank you banget Bang. Saya orang yang tidak pernah mau tampil di podcast gimana ini pertama kali podcast. Thank you. Jadi, karena kejadian kemarin aku pertama kali juga jadi moderator. Hanya karena di Lestari gitu. Jadi ini pertama kali mau jadi bintang tamu. Thank you akhirnya mau tampil di No Cincong ini. Karena siapa sih yang tidak mau tampil? Thank you banget. Willy Satwol. Tepuk tangan buat Bang Gaspar. Oke Bang, thank you ya. Thank you banget. Mudah-mudahan nanti entah mungkin beberapa bulan lagi atau mungkin tahun depan saya masih bisa dikasih kesempatan buat semoga ketemu di
Papua Cafe Expo ya. Mudah-mudahan ya, semoga kalau tidak ada halangan, semuanya bisa lancar, kita bisa ketemu lagi dan tanah Papua ini akan tetap selalu dirindukan, Bang. Amin, pastinya. Oke, thank you. Kita closing ya, Bang. Thank you teman-teman udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Ching Chong. Thank you.